semuanya, perkenalkan nama kakak Feni Ajas Putri. Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang rantai makanan. Tema 5, subtema 2. Tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat menjelaskan peristiwa rantai makanan. Dan yang kedua, siswa dapat memahami urutan rantai makanan. Adik-adik sekalian, pernah dengar tidak apa itu rantai makanan? Ya, mungkin dari kalian sudah pernah dengar apa itu rantai makanan. Dan mungkin ada juga yang belum pernah dengar apa itu rantai makanan. Baiklah, kakak di sini akan menjelaskan apa itu rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam rantai makanan ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Konsumen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk yang berperan sebagai konsumen yaitu yang pertama, konsumen tingkat 1 merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Yang kedua, konsumen tingkat 2 merupakan makhluk yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Contohnya hewan karnivora. Dan yang ketiga, konsumen tingkat 3 merupakan makhluk yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Dan yang terakhir yaitu pengurai. Pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan media pembelajaran rantai makanan yang sudah kakak tampilkan di layar. Di sini ada rumput sebagai produsen, dimakan oleh belalang yang merupakan konsumen primer. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak yang merupakan konsumen sekunder. Lalu, katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tersier. Kemudian, ular akan dimakan oleh burung elang. Elang sebagai konsumen final. Ketika elang mati, akan diuraikan oleh fungi atau jamur. Baiklah adik-adik, untuk latihannya kakak akan memberikan beberapa soal dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Baiklah, di sini ibu akan membacakan contoh soal pertama. A. Belalang, B. Ular, C. Fungi, D. Kodok, E. Rumput, F. Elang. Manakah yang termasuk rantai makanan yang benar urutannya? Jawabannya adalah D, karena urutan yang benar adalah rumput, dan kedua belalang, ketiga katak, keempat ular, kelima elang, dan yang terakhir fungi atau jamur. Baiklah, ibu akan membacakan soal yang kedua. Di sini rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kodok, dan kodok dimangsa oleh ular. Ular dimangsa oleh elang, dan elang terurai menjadi fungi atau jamur. Pertanyaannya, yang termasuk peran konsumen primer dan konsumen tersier dari rantai makanan di atas adalah, jawabannya A. Belalang dan ular. Baiklah anak-anak, untuk latihan soal, ibu memberikan 5 soal ya. Soal pertama, proses makan dan dimakan yang disertai perpindahan energi disebut titik-titik. A. Jaring-jaring makanan, B. Jaring-jaring kehidupan, C. Piramida makanan, D. Rantai makanan. Soal yang kedua, perhatikan rantai makanan berikut. Rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kodok, kodok dimakan oleh ular, dan ular dimangsa oleh elang, dan elang
terurai menjadi fungi. Berdasarkan rantai makanan di atas, elang berperan sebagai A. Konsumen primer, B. Konsumen sekunder, C. Konsumen tersier, D. Pengurai. Baiklah, soal yang ketiga. Perhatikan rantai makanan berikut. Rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimangsa oleh elang. Elang terurai menjadi fungi atau jamur. Berdasarkan rantai makanan di atas, katak dan fungi berperan sebagai A. Konsumen primer dan sekunder, B. Konsumen sekunder dan pengurai, C. Konsumen tersier dan primer, D. Sama-sama sebagai pengurai. Perhatikan rantai makanan berikut. Organisme yang tepat untuk menempati tanda X pada rantai makanan tersebut adalah A. Rumput, B. Elang, C. Katak, D. Ular. Baiklah, soal yang terakhir, yaitu soal kelima. Peran rumput pada ekosistem hutan adalah sebagai A. Produsen, B. Konsumen sekunder, C. Konsumen tersier, D. Konsumen primer. Baiklah anak-anak, silakan dikerjakan ya soal yang telah ibu berikan. Waktu pengerjaannya 1 minggu. Terima kasih. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.